guys, balik lagi di Aquatic. Hari ini aku mau updatein Asiatica WS yang pas itu udah pernah aku review di konten sebelumnya. Kalian bisa cek. Jadi ini setelah beberapa saat mereka udah di sini ya, gengs. Nah, sebenarnya kalau misalnya bisa kalian lihat di sini itu warnanya dia udah mulai up gitu. Terus untuk apa sih namanya spot-spotnya ini tuh makin sparkling, terus makin tambah banyak, terus bisa dilihat di fin-finnya itu makin kelihatan gengs mutiaranya. Oh, keren banget nih. Ini juga ada salah satu ya, ini yang hitam banget tuh, yang ini aku perhatiin dia tuh warnanya lebih hitam daripada yang lainnya. Cuma kalau misalnya untuk spot-spotnya aku rasa sih hampir keseluruhan sama. Yang di belakang situ itu juga fin-finnya sampai ekornya tuh mutiaranya dapet banget gengs. Nah, sebenarnya ini aku treatmentnya simple banget sih. Terus yang di sini ini kan aku ombyo. Nah, yang ini tuh aku ombyo. Terus kalau misalnya aku bandingkan sama yang sebelumnya, ini ternyata size-nya nambah gengs. Lumayan banget nambahnya. Karena aku ada satu yang aku pisah. Sebenarnya aku pisah karena ikannya nakal sih. Nah, itu size-nya itu nggak terlalu nambah gengs. Aku rasa juga belum nambah sama sekali sih. Nah, sebenarnya treatmentnya itu aku gampang banget. Airnya itu aku beningan kayak gini gengs. Selalu aku beningan. Terus kalau misalnya lampu, karena ini semi outdoor, aku lampu juga secukupnya aja pas memang butuh. Kadang pas malam sih, karena aku biasanya ngasih makan mereka itu malam. Jadi malam itu nyala, mungkin ya sekitar 4-6 jam, bentar banget ya, pas ngasih makan aja habis. Terus aku mau pergi atau udah nggak di sini ya aku matikan kayak gitu. Terus tetap ya kalau misalnya makan, aku setiap hari pasti makan gengs ikan-ikanku. Nggak ada yang aku puasain. Karena kemarin kan mereka juga udah mau langsung makan. Nah, untuk makannya sendiri, ya yang ini kan size-nya mereka cepet nih nambahnya. Nah, karena aku memang kasih mereka itu pakan hidup juga. Jadi aku kasih mereka cacing-cacing. Ya macam-macam sih, ada cacing sutra untuk baby-babyanku pas itu. Terus kadang aku kasih cacing tanah juga. Makanya size-nya tuh cepet nambah. Terus kalian bisa lihat agak gemuk-gemuk gitu ya, gengs. Tuh, bisa dilihat dari proporsi kepala ke badannya tuh gemuk gitu. Ini rencananya sih memang belum aku mau kuruskan, jadi ya memang aku mau proses pembesaran. Nah, cuma beruntungnya aku kasih makan mereka itu seling-selingan gitu, jadi pakan hidup. Terus aku kasih jangkar pack juga. Mungkin itu ya yang bikin warnanya juga makin tambah hitam. Selain juga dari backgroundnya itu aku kasih full hitam tuh belakangnya sama samping sini doang. Kalau yang situ sih masih tetap bisa dapet cahaya ilahi ya sedikit. Nah, ini tadi jatuh nih, kurang lebih aku pakainya seginian geng, segenggeman untuk ikan segini. Nah, aku pakainya tuh langsung aja kasih gini. Biasanya untuk ikan-ikanku hampir semuanya tuh mau gengs, karena kan ini bentuknya serangga gitu ya gengs, jadi bukan bentuk-bentuk pelet. Jadi kalau misalnya buat ikan-ikan yang apa ya masih belajar makan pelet, ini tuh aku suka banget karena cocok ngelatih mereka untuk belajar makan-makan yang keringan. Itu satu. Sebelum nanti habis gitu aku tambahin pelet dikit-dikit. Nah, terus yang kedua, katanya kan jangkrik itu bikin apa ya, ngaapin warna hitam juga. Mungkin juga iya, tapi yang selama ini aku lihat itu memang untuk menahan size-nya mereka itu lama banget. Soalnya kan ini jangkrik yang dikeringkan ya gengs. Jadi jangkrik yang dikeringkan itu dia proteinnya tetap ada, tapi lemaknya tuh rendah banget. Mungkin ya jauh banget sih kalau misalnya dibandingin sama pakan-pakan yang lain. Makanya ikannya itu nggak cepet menggendut atau besar kayak gitu gengs. Nah, habis gitu ini tuh aku pernah nyoba ya jangkrik, kayak aku iseng aja, aku beli jangkrik yang udah ya biasa yang kita dari pakan-pakan burung kayak gitu. Terus karena mati kan ya sekalian aku keringkan, aku cobain di ikan-ikan, hasilnya tuh emang beda gengs. Nah, aku bingung awalnya kan, kirain sama aja, tapi ternyata itu
kan aku juga kenal ya sama pemiliknya ini, terus juga ya ngerti dikit-dikit waktu dia itu proses pembuatannya, karena ini tuh ternyata nggak cuma sekedar jangkrik gitu guys, jadi dia tuh ada tambahan-tambahan multivitamin yang cocok apa ya disesuaikan untuk ikan-ikan kayak gitu. Jadi ya mungkin makanya bisa mengupkan atau melengkapi nutrisi-nutrisi yang ada di ikan yang mungkin dibutuhkan sama ikan. Aku kurang paham juga, makanya ya aku rasa untuk aku biasanya selalu ngestok yang seginian. Ini tuh size pouch yang paling besar, soalnya kan ikanku ada banyak ya guys, jadi kalau misalnya ada tuh yang pouch kecil itu aku nggak cukup kalau buat ikan-ikanku, karena semua ikanku tuh makan ini. Jadi ini tuh aku suka banget, multivitaminnya kayaknya dapet banget sih di ikan. Nah, aku mau kasih tunjuk kalian juga satu ikanku yang tadi aku bilang yang dia tuh nakal banget, akhirnya aku sendirikan dan sekarang tuh mentalnya gila banget. Aku juga mau tunjukin kalian mutiara-mutiara dan warnanya dia. Jadi langsung aja kita masuk ke dalam ya. Nah, ini aku mau tunjukin ke kalian ikan yang aku pisahin dari ombyokan. Nah, sebenarnya aku pisahin tuh karena dia tuh nakal banget, gengs. Nah, ini aku mau kasih tunjuk dulu ikannya di sini. Ini udah aku single tankin, aku taruh paling pojok biar dia jauh dari kawanannya. Nah, sebenarnya ini kalau misalnya dilihat spotnya lumayan banget oke, cakep banget ya. Itu di ekornya ada, fin ada, anal ada, sampai kepala juga. Nah, tapi aku nge-single tankin dia itu bukan dari apa ya bakatnya dia kayak gitu, itu enggak, karena murni dia nakal. Nah, kenapa harus di single tankin? Biasanya dalam satu ombyokan itu pasti ada yang nakal kayak gini, gengs. Nah, yang nakal kayak gini itu sebaiknya kalian pisahkan. Nah, di single tankin aja gitu, karena biasanya ikan-ikan yang nakal kayak gini dia itu mentalnya barbar, gengs. Nah, terus dia rata-rata ya kebanyakan, jadi bukan berarti semuanya pasti kayak gitu, enggak. Biasanya tuh mereka kalau misalnya di single tankin itu cepet settle-nya, tapi ada juga kok yang misalnya dia itu nakal di ombyokannya, suka ngejarin teman-temannya, barang sudah ditaruh di dalam single tank, dia itu masih butuh adaptasi, misalnya lama, sejam, 2 jam, bahkan beberapa hari pun itu juga ada. Cuma di ikan ini aku lihat oke gitu, dia nggak butuh adaptasi terlalu lama, kayak normalnya ganti air biasa kayak gitu. Nah, terus ikan-ikan kayak gini, gengs, wajib banget kamu single tankin. Kenapa? Karena mereka itu bisa apa ya, suka gigitin teman-temannya. Nah, nanti itu bahaya banget kalau misalnya tetap dibiarkan dalam apa namanya tank ombyokan, karena dia bisa ngerusak fin-fin dari teman-temannya. Jadi apa namanya yang biasanya ngelihat dorsalnya itu coel-coel, ekornya kadang paling sering kan ekornya ya. Nah, itu kan riskan banget. Nanti misalnya teman-teman yang mau ngejual atau yang mau ngekip gitu tuh ya resiko, takutnya kan apa namanya ikannya itu minus-minus semua kan kayak gitu. Jadinya ya sebaiknya di single tankin aja. Nah, ikan ini kalau misalnya bisa kalian lihat ya, bedain saja sama yang tadi. Mungkin nanti bakal aku compare aja videonya. Itu terlihat banget kalau misalnya ikannya tuh kecil banget dibandingin sama yang lainnya. Nah, karena memang dia aku lihat itu paling nakal, langsung aku single tankin, dan setiap harinya dia itu makannya jangkrik. Jadi memang ikan ini dia itu full jangkrik kering, guys. Makanya size-nya nggak nambah-nambah ya, mungkin gara-gara itu. Tuh, biasanya nih, ini kan size-nya macam-macam ya, guys, jangkriknya itu. Nah, kita udah dapet jangkrik yang kering kayak gini. Kalau misalnya ikan yang kalian mau single tankin itu lebih kecil, ini tuh masih bisa dipotek-potek kayak gini. Tuh, disesuaiin aja butuhnya segimana. Misalnya butuh kepalanya doang gitu tuh nggak masalah juga. Nah, ini aku kasih yang ini aja. Nih. Kekerasan tuh. Iya, enggak, ini aku kasih yang bokongnya, bokongnya jangkrik. Tuh. Nah, jadi nggak usah takut kalau misalnya jangkriknya itu kebesaran kayak gini. Tuh, ikannya masih bisa makan, gengs. Terus kalian itu juga mau ngajarin pelet itu juga mudah gitu. Aku sih ngerasanya sejauh pemakaian ini jauh lebih mudah ngajarin mereka makan pelet itu dari
aku kasih jangkar pack dulu. Makanya kalau misalnya banyak banget yang tanya kan, Kak Yums gimana cara ikan-ikanku biar makan pelet, sebenarnya ya antara apa ya, dipaksa mau gitu. Tapi kalau misalnya memang dia bener-bener gak mau, ya berarti kalian harus cari cara alternatifnya. Kalau aku sih biasanya ngenalin pakan-pakan kering gitu. Kalau pakan-pakan hidup kan biasanya apa ya, yang berupa daging, jadi ikan itu ya udah familiar gitu loh. Kalau ini kan nggak gitu, mereka masih familiar sama bentuk serangganya kayak gitu. Nah kalau misalnya, oh ya ini aku juga mau kasih tahu ini loh, tadi yang aku kasih tahu itu apa namanya ya, ini pouch-pouchnya dari jangkar pack ini. Jadi yang biasa aku pakai itu yang besar, terus yang kecil ini aku selalu ada aja di rumah. Terus sama yang size apa ya, ini size ripekan gitu. Kalau misalnya kalian mau incip-incip dulu ini bisa. Jadi ada 3 size untuk pembelian jangkar pack. Nah terus aku banyak banget menerima DM itu kayak gini, apa Mbak Yums kok sulit banget ya nyari jangkar pack itu di mana. Jadi ternyata gini gengs, untuk penjualan offline itu jangkar pack memang nggak menjual di offline, jadi dia itu memang fokus di online. Soalnya kebetulan orangnya itu kurang paham dengan penjualan apa ya, secara daring atau secara online kayak gitu, makanya akhirnya dijualkannya itu di Yums Aquatic. Makanya kalau misalnya teman-teman yang mau cari itu bisa ke Shopee-nya Yums Aquatic. Shopee-nya jangkar pack sendiri pun itu juga ada. Kalau misalnya kalian ragu mau membeli di aku, bisa langsung ke jangkar pack-nya aja, nggak apa-apa, tapi diusahakan di aku aja ya gengs. Terus di warkop pun itu juga ada kok. Kalau misalnya mau cari yang offline, kayaknya cuma di Surabaya ya, di warkop Yums Aquatic kayak gitu. Nah untuk misalnya penjualan, biasanya ada yang ngambil untuk kayak reseller kayak gitu, itu teman-teman langsung ambil di warkop. Jadi boleh banget teman-teman yang mau ngeresellerin jangkar pack ini langsung aja hubungin di warkop atau DM Yums Aquatic, atau nanti aku kasih aja kontak WA-nya gitu gengs. Nah ini pun itu sebenarnya nggak aku pakai cuma di Asiatica kok, aku sering banget ngasih tahu kalian, aku progres Maru pun itu juga pakai ini, karena ya itu tadi makanya ikanku tuh nahan size-nya itu jauh lama banget itu ya karena bantuan jangkar pack ini gitu gengs. Nah selanjutnya aku pasti bakalan updatein lagi ikan-ikanku. Mungkin nanti kalau misalnya aku udah mulai ngeprogres Asiaticaku lagi atau ikan-ikan yang lain, aku bakal updatein ke kalian. Tapi kayaknya di ikan ini aku rasa terlalu kecil sih guys, jadi aku bakalan kasih pakan hidup tambahan seperti biasanya apa ya, mungkin aku kasih udang lah di ikan ini gitu. Jadi thank you banget udah nontonin konten aku. Jangan lupa kalian selalu dukung Yums Aquatic, follow semua akun-akun Yums Aquatic, dan jangan lupa kalian subscribe, karena aku di subscribe aja sudah happy.